Halo Bang, selamat sore. Halo, selamat sore Bang. Apa Oke, kabar? kabar Alhamdulillah sehat nih Bang. Kembali lagi kita bertemu nih Bang Wawan. Siap. Iya, udah kau dengan saya baru 2 kali nih Bang ya. Iya, betul, betul Bang, baru 2 kali. Oke, di mana nih Bang? Kalau boleh tahu kabar dan juga kondisi cuaca gimana nih Bang di sana Bang? Kabar hari ini baik, sehat. Kondisi cuaca di wilayah perbatasan juga sedang panas terik nih sekarang Iya, nih. sedang panas terik dan Walaupun menyala-nyala nih sudah Bang ya. menjelang sore ya. Iya, Betul, dan pastinya juga dengan sinar matahari yang sangat cerah dan menyala-nyala nih Bang di sore hari ini ya. betul. Oke, Bang Wawan ya, pendengar dan juga pemirsa silahkan bagi Anda yang mau bergabung dan juga bertanya, silahkan hubungi kami di nomor telepon, SMS dan juga WhatsApp. Nah, untuk nomor teleponnya, para pendengar bisa menghubungi kami di 081522647754 dan untuk nomor WA ataupun pesan singkat di 081156677754 dan pastinya juga para pendengar bagi Anda yang juga menyaksikan kami melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada silahkan untuk menghubungi kami dan juga ingin mengajukan pertanyaan silahkan ketik pertanyaannya di fitur live chat yang tertera dan bagi Anda juga pemirsa yang mungkin saat ini sedang menyaksikan kami melalui live streaming YouTube RRI Tikong, Anda juga bisa bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di fitur komentar yang tertera. Dan pastinya jangan lupa untuk men-like dan juga subscribe ya channel YouTube kami. Dan pendengar, adapun topik yang kita bahas di kesempatan pada sore hari ini dalam Musik Indonesia, intervensi sensitif dan intervensi spesifik stunting. Nah, pendengar lebih jelas dan lebih lengkapnya lagi ya, kita langsung saja mengulik bersama narasumber kita, Bang Wawan. Bang Wawan? Ya Bang. Oke, ini tadi topik yang kita bahas nih Bang, kayaknya agak menarik juga nih Bang. Dan mungkin ada beberapa tidak asing juga dan ada beberapa yang asing juga dengan topik kita nih. Yang mana intervensi sensitif dan intervensi spesifik stunting. Nah, seperti apa itu Bang? Oke, baik Bang. Nah, sebenarnya istilah dari intervensi sensitif dan intervensi spesifik terhadap masalah stunting ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sudah menjadi hal yang lama dan hal yang biasa sebenarnya disampaikan dan diperdengarkan kepada halayak ramai. Hanya saja memang tidak semua orang tahu atau memahami apa sih yang dimaksud dengan intervensi spesifik, apa yang dimaksud dengan intervensi sensitif. Sekarang kita coba bedah satu-satu ya. Yang pertama itu adalah intervensi gizi spesifik. Jadi intervensi gizi spesifik itu terdiri dari berbagai program yang bertujuan untuk menanggulangi penyebab langsung dari masalah stunting. Nah, jadi istilahnya itu seperti ini. Intervensi gizi spesifik ini merupakan intervensi langsung terhadap upaya penanganan stunting. Lalu apa bedanya dengan intervensi gizi sensitifnya? Nah, intervensi gizi sensitif ini merupakan kelompok program yang bertujuan untuk menanggulangi berbagai penyebab tak langsung dari stunting. Jadi tadi kalau yang spesifik itu yang langsung, yang sensitif ini yang tak langsung. Karena biar bagaimanapun kita mengetahui bahwa yang namanya masalah stunting ini kan bukan hanya sekedar masalah anak itu gagal tumbuh, bukan hanya sekedar masalah anak itu kekurangan gizi, tetapi banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa dia bisa gagal tumbuh dan kenapa dia bisa mengalami kekurangan gizi. Nah, karena dia dipengaruhi oleh banyak faktor itulah, maka upaya intervensi ini kan semacam upaya kita untuk mengatasi masalahnya. Mm-mm. Kita kita bertindak, kita melakukan sesuatu agar masalah stunting ini bisa terselesaikan. Itu yang dimaksud dengan intervensi di sini. Nah, jadi dengan dua jenis intervensi ini diharapkan bahwa penanganan stunting ini tidak seperti menambal jalan yang berlubang, tambal sulam, tetapi juga memperbaiki lingkungannya, memperbaiki kondisi tata cara pengolahan makanannya, termasuk pada pola asuhnya.
Oleh karena itu, intervensi gizi sensitif dan intervensi gizi spesifik ini menjadi semacam apa namanya, semacam sebuah sebuah strategi dalam upaya kita untuk menanggulangi masalah stunting seperti itu, Bang. Oke, ternyata dalam hal ini intervensi spesifik dan sensitif itu memiliki arti yang satunya secara langsung dan satunya juga secara tak langsung nih ya, Bang Langsung. Wawan. Dan pastinya juga para Hmm. pendengar masih bertanya-tanya, mengapa ini Bang dikategorikan tak langsung dan mengapa dikategorikan tidak langsung ini Bang? Apakah dampaknya secara langsung atau dampaknya tidak langsung ini Bang? Oke, baik. Yang berkaitan dengan langsung ataupun tidak langsungnya itu adalah langsungnya itu langsung menyentuh pada sasaran. Sasarannya siapa? Sasarannya itu bisa anak yang mengalami stuntingnya, bisa anak yang belum mengalami stuntingnya, bisa juga ibunya, atau bisa juga ibu hamil yang belum melahirkan anak, tapi masih dalam proses kehamilan. Itu yang berkaitan dengan intervensi yang langsung, jadi langsung menyentuh pada sasaran lah istilahnya. Nah, sedangkan yang ya, intervensi gizi sensitif, yang intervensi tidak langsungnya kita, upaya yang kita lakukan itu tidak tidak pada ibunya, tidak pada anaknya, tetapi pada lingkungannya. Pada lingkungannya ini indikatornya bisa banyak sekali gitu. Bisa bisa pada layanan kesehatannya, kemudian bisa pada pemerintah daerahnya, bisa juga pada masyarakat di lingkungannya, bisa juga bahkan uh, pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penganggaran yang ada di tingkat desa. Seperti itu kira-kira, Bang. Oke, berarti Hmm. dapat dikategorikan juga spesifik dan sensitif ini internal dan juga eksternal begitu ya Bang ya? Bisa juga, Bang. Katakanlah yang spesifik ini faktor internal, sedangkan Internal, kalau sensitif yang ini sensitif ini yang faktor eksternal. eksternalnya, Oke, ya. karena tadi juga menyinggung masalah kebijakan-kebijakan untuk yang sensitifnya ini kebijakan, terus layanan kesehatan lingkungan, sementara untuk yang spesifiknya ini menyasar Langsung pada kepada sasarannya. langsung pada sasaran yaitu anak, ibu hamil dan juga untuk pola gizinya tertentu. Dan eh, ini nih Bang Wawan, mengapa kedua intervensi ini penting untuk digabungkan nih Bang dalam upaya pencegahan sekaligus penurunan angka stunting nih Bang? Oke, baik. Kita ambil salah satu contoh ya. Salah satu contoh upaya intervensi gizi spesifik misalnya. Salah satu upayanya adalah dengan misalnya menyediakan obat cacing. Obat cacing ini kan langsung diberikan kepada anak misalnya nih. Nah, untuk kita melakukan pencegahan masalah kecacingan pada anak, salah satu caranya adalah dengan menyediakan obat cacing bagi anak tersebut. Nah, yang menjadi masalah juga adalah kita tidak cukup hanya dengan memberikan obat cacing itu kepada anak. Kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungannya. Misal, bagaimana bagaimana kondisi lingkungan tersebut. Contoh, kalau misalnya ada salah satu keluarga yang punya anak, misalnya anaknya dengan masalah gizi tertentu, salah satu intervensinya adalah dengan pemberian obat cacing karena barangkali dia didiagnosa itu anaknya itu mengalami kecacingan. Nah, upaya lain yang harus kita lakukan dalam bentuk intervensi gizi sensitifnya adalah dengan mengajak masyarakat di sekitar atau sekurang-kurangnya keluarga yang ada di dalam anak itu untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Salah satunya dengan misalnya yang sebelumnya anak di rumah itu belum punya jamban, maka didorong agar di rumah itu memiliki jamban sehingga BAB-nya tidak sembarangan. Karena kan BAB sembarangan itu selain selain memang secara estetik juga tidak baik, juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan. Salah satunya kecacingan tadi. Kemudian selain itu misalnya kondisi air, misalnya kondisi air yang barangkali penyediaan air bersihnya masih kurang maksimal, kita dorong agar misalnya pemerintah desa atau pemerintah kecamatan itu menyediakan fasilitas PAM misalnya, PAM. Halo?
Selamat sore Bang Mawan. Halo. Yang lain juga tidak akan Oke. terinfeksi kecacingan. Seperti itu kira-kira gambarannya, Bang. Oke, yang pastinya Mm-mm. lingkungan juga sangat berdampak secara tidak langsung namun memberikan impact yang secara langsung gitu ya Bang ya kalau berkaitan Betul, dengan betul sekali. lingkungan ini dan juga kalau berkaitan dengan keterlibatan juga ini Bang Mawan. Siapa saja ini yang Mm-mm. terlibat dalam pelaksanaan intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif di tingkat puskesmas ini Bang, yang siapa-siapa saja terlibat ini. Oke, kalau untuk di tingkat puskesmas sendiri, itu lebih fokus pada pengelola-pengelola kegiatan atau pengelola-pengelola program gizi dan kesehatan ibu anak. Karena intervensi-intervensi gizi baik itu sensitif maupun spesifik itu memang sebagian besar melibatkan pengelola program gizi dan kesehatan ibu anak. Memang ada beberapa tim yang lain di antaranya tuh tim kesehatan lingkungan juga masih terlibat dalam bentuk intervensi gizi sensitifnya. Nah, bagaimana proses keterlibatan ini? Jadi proses keterlibatan ini konsepnya seperti ini. Untuk kegiatan penanggulangan gizinya itu akan dihandle atau dikelola oleh tim gizi yang memang ada di puskesmas. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu maupun masyarakat dalam pengendalian stunting di wilayahnya itu dilakukan oleh tenaga promosi kesehatan. Sedangkan untuk memastikan bahwa ibu terutama ya, ibu itu teredukasi pengetahuannya tentang pola asuh, kemudian teredukasi pengetahuannya tentang pemberian makanan tambahan, kemudian memastikan bahwa ibu hamil yang misalnya sebelum melahirkan itu mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga anak yang dilahirkan tidak mengalami masalah-masalah gizi serius di kemudian hari, maka ini akan dihandle atau ditangani oleh yang bagian kesehatan ibu dan anaknya. Sedangkan untuk yang berkaitan dengan lingkungan, dukungan lingkungan, advokasi kepada pemerintah desa dalam upaya memastikan bahwa tidak ada pencemaran dan segala macamnya itu dihandle oleh tenaga kesehatan lingkungannya. Seperti itu kira-kira, Bang. Oke, dan pastinya juga lagi-lagi lingkungan sangat berdampak juga nih Bang ya untuk Betul, Bang. pengaruh stunting ini, pola kesehatan lingkungan juga, pola kebersihan lingkungan juga itu sangat Kebersihan berpengaruh juga. lingkungan. Dan pastinya para pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang juga ingin bertanya ya sekali lagi, kami persilahkan menghubungi kami di nomor telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya karena pembahasan kita di sore hari ini sangat menarik sekali ini pendengar dengan topik yaitu intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Nah, pendengar, bagi Anda juga yang mungkin masih bingung tentang upaya dan apa saja pencegahan yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah stunting ini, silahkan bertanya mumpung kita lagi mengulik bersama narasumber yang pastinya berkompeten ini pendengar. Dan Bang Wawan, selanjutnya ini kita akan lebih spesifik ke intervensi spesifik ini Bang pertanyaannya. Dah, Oke. kalau tadi kan secara umum nih Bang, kita membahas intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Nah, sekarang mungkin akan saya bagi nih Bang ya untuk kita ke spesifik terlebih dahulu nih Bang. Dan bentuk-bentuk intervensi spesifik yang dilakukan puskesmas ini Bang untuk mencegah dan menurunkan stunting ini Bang, apa Bang? Yang spesifiknya ini. Oke, yang berkaitan dengan intervensi gizi spesifik Mm-mm. itu kita ada membaginya menjadi tiga sasaran. Sasaran yang pertama itu adalah ibu hamil, kemudian sasaran yang kedua itu adalah ibu menyusui dan bayi usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian yang ketiga itu adalah sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 sampai 24 bulan. Nah, untuk sasaran ibu hamil itu yang utama kita lakukan adalah melakukan edukasi termasuk pemberian makanan tambahan pada ibu hamil itu untuk mengatasi yang namanya kekurangan energi dan protein secara kronis. Lalu yang kedua, kita juga pada ibu hamil itu melakukan kegiatan untuk mengatasi kekurangan zat gizi dan asam folat dengan mengkonsumsi tablet tambah darah.
Jadi bagi ibu-ibu hamil yang yang pergi datang ke puskesmas dan mendapat layanan antenatal care itu juga kita sediakan yang namanya tablet tambah darah. Kita mendorong agar ibu-ibu hamil itu sekurang-kurangnya mengkonsumsi tablet tambah darah itu selama masa kehamilan itu 90 hari. Tapi yang paling kita sarankan adalah konsumsi tablet tambah darah itu tetap harus dikonsumsi setiap hari selama masa kehamilan. Kemudian yang ketiga, bagi ibu hamil juga, kita melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan yodium dengan menggunakan garam beriodium. Jadi di sini kita mendorong agar ibu-ibu hamil dalam mengkonsumsi makanan, misalnya seperti memasak sayur, itu pastikan untuk menggunakan garam beriodium. Dan memang untuk mendapatkan garam beriodium di sekitar kita sekarang tidak sesulit zaman-zaman dulu, zaman-zaman nenek kakek kita. Jadi memang sebagian besar di toko-toko kecil bahkan itu sudah tersedia garam beriodium. Kemudian yang keempat, kita juga berusaha menanggulangi masalah kecacingan pada ibu hamil. Lalu kita juga mendorong program-program untuk melindungi ibu hamil dari malaria. Oleh karena itu, bagi ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas, itu kita lakukan juga pemeriksaan yang pemeriksaan malaria atau cek malaria lah istilahnya, cek labnya. Dan pemeriksaan-pemeriksaan bagi ibu hamil ini perlu saya informasikan juga bahwa bagi ibu hamil yang memiliki BPJS itu pemeriksaannya ditanggung oleh BPJS sepenuhnya di puskesmas. Sedangkan bagi ibu hamil yang tidak memiliki BPJS, kita memang ada peraturan daerah Kabupaten Sanggau nomor 8 tahun 2023. Di situ mengamanatkan bahwa pemeriksaan itu bertarif. Nah, penetapan tarifnya itu memang langsung ditetapkan oleh pemerintah daerah di angka 60.000 sampai 140.000 sesuai dengan jenis tindakannya. Bapak dan Ibu pendengar, perlu juga kita sampaikan bahwa untuk pemeriksaan-pemeriksaan lab ini sudah satu paket dengan pemeriksaan antenatal care yang sudah ditetapkan tarifnya tadi. Sehingga jangan khawatir kalau misalnya bapak-bapak mengantarkan istrinya ke puskesmas atau ibu-ibu datang sendiri ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, itu jangan jangan khawatir harganya terlalu mahal, tidak, jangan khawatir. Karena memang tarifnya memang sudah seperti itu. Bahkan kalau misalnya apa namanya ibu hamil itu melakukan pemeriksaan di luar itu, makanya biasanya akan dihitung per item sehingga dia harganya akan lebih mahal. Kemudian yang kedua, sasaran kita adalah sasaran ibu menyusui dan bayi usia 0 sampai 6 bulan. Oke. Nah, untuk sasaran ibu menyusui dan bayi usia 0 sampai 6 bulan ini, yang pertama itu kita mendorong inisiasi menyusui dini untuk mendapatkan ASI yang berkolostrum. Jadi inisiasi menyusui yang dimaksud dengan inisiasi menyusui dini ini adalah pemberian ASI pertama kali itu bagi bayi yang baru lahir. Jadi teknis pemberiannya itu biasanya dilakukan dibantu oleh bidan. Jadi anak itu ditaruh di atas dada ibunya, kemudian anak itu yang akan mencari puting susu ibunya sendiri. Itu pada saat pertama kali baru dilahirkan. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif ini adalah makanan yang kandungan gizinya paling tinggi dan belum tergantikan. Jadi sampai hari ini berbagai penelitian dilakukan, termasuk berbagai riset dan uji coba terhadap penerapan zat gizi yang ada di dalam susu formula. Sampai hari ini belum ada yang mampu menggantikan posisi ASI eksklusif. Tetap ASI eksklusif lah yang memiliki kandungan gizi paling tinggi dan paling lengkap. ASI eksklusif ini sebaiknya diberikan mulai dari usia 0 sampai 6 bulan. Jadi yang dimaksud dengan ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja. Jadi mulai dari anak itu sejak lahir sampai dia berusia 6 bulan. Apakah boleh diberikan air putih? Tidak, apalagi makanan lain. Kemudian yang ketiga, kita juga mendorong ibu itu untuk menjaga kebersihan yang kita kenal dan istilah itu PHBS, atau misalnya bisa juga kita sebutkan dengan salah satu pilar STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Pencucian tangan dengan sabun dan air mengalir ini
dilakukan uh, sekurang-kurangnya sebelum makan, setelah makan, setelah buang air besar, atau setelah menyentuh benda lain dan hendak memberikan ASI kepada anaknya. Selain melakukan pembersihan tangan, kita juga mengajak bahwa ibu untuk menjaga kebersihan diri, terutama menjaga kebersihan puting susu agar tidak terjadinya apa namanya istilahnya itu bakteri yang menempel pada puting susu, karena kita tahu puting susu itu cukup lembab pada saat ibu ibu yang baru melahirkan, sehingga kita pastikan bahwa kita mengajak ibu-ibu sekalian untuk menjaga kebersihan diri. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, ada yang namanya sasaran ibu menyusui dan anak usia 6 sampai 24 bulan. Tadi kalau 0 sampai 6 bulan, sekarang 6 sampai 24 bulan. Upaya kita yang kita lakukan untuk kelompok usia ini antara lain adalah kita mendorong adanya pemberian makanan pendamping ASI sesuai kebutuhan dan bergizi seimbang. Serta ASI itu masih tetap diteruskan sampai usia 24 bulan. Jadi istilahnya ASINya tetap, tapi ada tambahan makanan lain. Nah, sejak usia 6 bulan inilah baru diberikan makanan yang tadi sesuai dengan kebutuhan dan bergizi seimbang. Yang dimaksud dengan sesuai kebutuhan ini adalah orang tua juga harus memperhatikan umur anaknya untuk menentukan jenis makanan apa yang harus diberikan. Jenis makanan ini bisa berupa variasinya, bisa berupa teksturnya, bisa juga berupa semacam cara pengolahannya. Karena kita tahu anak yang baru berusia 7 bulan dengan anak yang sudah berusia 1 tahun 1 bulan misalnya, pasti pemberian makanannya akan beda. Nah, oleh karena itu, nah, tata cara pemberiannya ini juga selalu kita edukasikan kepada ibu-ibu agar mereka bisa paham dan tahu bagaimana cara penyajian yang baik dan benar bagi anaknya. Karena salah satu yang paling sederhana tidak mungkin memberikan misalnya paha ayam langsung kepada anak berusia 7 bulan misalnya. Kan Mm-mm. seperti itu. Iya. Atau misalnya kita memberikan bubur bubur tim yang sangat lembek kepada anak yang sudah usianya 23 bulan. Itu yang berkaitan dengan pemberian MPASI. Kemudian yang kedua itu menyediakan obat cacing. Nah, ini tadi yang seperti saya informasikan bahwa memang anak-anak usia 6 sampai 24 bulan ini memang sudah disiapkan obat untuk mengantisipasi terjadinya kecacingan. Karena cacing ini tidak hanya menyerap makanan yang sudah dimakan oleh anak itu sendiri, tetapi zat gizinya juga terserap sehingga kalah tubuh anaknya terhadap aktivitas cacing yang ada di dalam pencernaannya. Lalu yang ketiga, kita juga menyediakan suplementasi zinc. Suplementasi zinc ini juga salah satunya memang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu kita juga mendorong agar apa namanya memberikan perlindungan terhadap malaria. Jadi bagi anak-anak yang memang baru lahir, terutama sampai sampai besar malah sebenarnya itu kita dorong agar ibu-ibu yang punya anak kecil itu menggunakan kelambu. Menggunakan kelambu dalam proses memastikan bahwa anaknya itu tidak mengalami masalah kesehatan, salah satunya malaria. Oke. Lalu kita juga memberikan imunitas lengkap. Imunisasi lengkap. Yang dimaksud dengan imunisasi lengkap itu adalah imunisasi sejak dia berusia 0 bulan Mm-mm. sampai dia menyelesaikan imunisasinya itu di kelas 6 SD. Nah, masih masih akan ada imunisasi dan jenis imunisasi kita dari tahun ke tahun itu cenderung bertambah. Yang Mm-mm. awalnya dulu hanya 5 jenis, sekarang sudah menjadi 9 jenis dan seterusnya. Kemudian melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Pencegahan dan pengobatan diare ini adalah salah satu upaya kita untuk memastikan anak itu tidak mengalami masalah gizi yang serius. Kita ketahui bahwa anak-anak yang sakit itu cenderung susah mau makan. Nah, salah satu penyakit yang sering dialami oleh anak-anak kita akhir-akhir ini adalah diare. Diare ini mempengaruhi selera makannya, selain itu juga mempengaruhi proses penyerapan zat gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga upaya kita adalah memastikan bahwa setiap ibu, bayi, dan balita
itu kalau misalnya menemukan anaknya mengalami gejala diare, ayo segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk segera dilakukan pengobatan agar anak ini bisa cepat sembuh, cepat pulih dan apa namanya asupan gizi yang ada di dalam tubuhnya pun tidak akan terpengaruh. Seperti itu kira-kira, Bang. Oke, dan Bang Wawan tadi saya juga ingin mengulik tentang diare ini Bang Wawan. Namun Iya. jangan dijawab dulu ya Bang Wawan, kita break Oke. sejenak biar para pendengar penasaran ini ya. Dan Bang Wawan jangan kemana-mana Bang, kita akan jeda sejenak 5 menit ya. Dan para Oke, pendengar dan juga siap. pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Mozaik Indonesia dengan topik pembahasan intervensi sensitif dan intervensi spesifik stunting. Dan pendengar masih terkoneksi via Zoom ya narasumber kita yang tentunya tepat dan berkompeten untuk membahas topik kita yaitu Abang Mikael Kurniawan ini sebagai salah seorang tenaga promosi kesehatan Puskesmas Antikong dan masih bersama saya Ahmad Faizal juga pendengar di meja siaran dan pastinya kami masih menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar tentunya kami masih membuka layanan telepon. Bagi para pendengar yang ingin bergabung silahkan hubungi kami di 0815 2264 7754 dan bisa juga menghubungi di pesan singkat ataupun WA di 0811 5667 754 dan pastinya pendengar berhubung kita masih membahas tentang stunting pendengar juga bisa bertanya tentang stunting ini seperti apa pencegahannya ataupun seperti apa hal-hal yang perlu kita lakukan ya. Tentu itu juga perlu para pendengar tanyakan supaya pastinya untuk menambah wawasan kita bersama. Dan saya kembali ke narasumber kita Bang Wawan. Oke, gimana? Masih semangat, Iya, Bang? Bang. Masih. Masih semangat dan kondisi cuaca juga masih cerah nih, Bang ya. Masih cerah nih, Bang. Oke, Bang Wawan, ini di segmentasi pertama tadi yang menarik itu tentang diare ini, Bang. Dan Iya, terlebih kalau ada balita yang mengalami diare itu juga merupakan hal yang perlu penanganan secara khusus juga, Bang ya. Dan pastinya juga betul. diare itu tidak bisa dianggap katakanlah remeh itu, Bang. Dan mengapa ini, Bang? Dalam tanda kutip untuk anak-anak balita diare ini merupakan hal yang serius juga ini, Bang. Oke, yang pertama kita harus ketahui dulu bahwa memang potensi terjadinya diare pada anak-anak itu akan lebih besar dibandingkan oleh dari misalnya kalau kejadiannya itu dialami oleh orang yang sudah dewasa. Mengapa bisa demikian? Karena anak-anak ini terutama balita ya cenderung belum bisa membedakan yang mana yang kotor, yang mana yang bersih. Itu yang pertama. Kemudian sehingga ketika misalnya kita itu membiarkan anak itu untuk berinteraksi dengan hal-hal apapun, maka akan besar potensi anak itu berinteraksi justru dengan hal-hal yang tidak bersih. Nah, interaksi yang seperti ini salah satunya akan menyebabkan anak itu terinfeksi, baik bisa itu infeksi bakteri maupun infeksi virus, yang ujung-ujungnya bisa masuk ke saluran pencernaannya dan menyebabkan terjadinya diare. Nah, selain itu juga biasanya pemberian jenis makanan. Ada makanan-makanan tertentu yang misalnya tidak cocok bagi anak. Salah satu contohnya adalah susu. Biasanya memang memang tidak semua anak, tapi memang ada beberapa anak, mungkin bisa kita sebutkan sebagian kecil ya. Uh, Anak itu alergi terhadap yang namanya jenis gula yang ada pada susu yang kita sebut dengan istilah laktosa. Nah, ini juga dapat menyebabkan terjadinya diare. Kemudian selain itu juga ada juga jenis-jenis makanan tertentu yang kita anggap juga anak ini belum siap, pencernaannya belum siap menerimanya, yaitu jenis-jenis makanan yang mengandung senyawa capsaicin. Senyawa capsaicin ini istilahnya itu adalah pedas. Oke. Untuk makanan-makanan pedas ini juga biasanya anak-anak, terutama balita, itu belum mampu menerimanya. Dan ini kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadi penyebab anak itu mengalami diare. Nah, lalu bagaimana sebenarnya bisa sampai anak itu diare?
Nah, mengapa mengapa orang yang lebih besar atau misalnya orang tua itu lebih lebih tidak rentan terhadap diare? Yang pasti adalah anak-anak ini selain memang mereka itu masih sulit dibilang atau sulit diberikan pengertian terhadap perbedaan yang mana yang bersih, yang mana yang kotor. Hmm. Secara fisik anak-anak ini juga imunitas tubuhnya bisa dikatakan belum sekuat orang dewasa. Orang dewasa ini selain sudah mendapatkan imunisasi yang cukup, orang dewasa juga sudah banyak berinteraksi dengan berbagai apa namanya potensi-potensi penyakit. Misalnya orang-orang dewasa itu sudah terbiasa misalnya terinfeksi dengan bakteri atau virus tertentu sehingga tubuhnya itu sudah membentuk yang namanya kekebalan. Nah, sedangkan anak-anak ini kan baru belajar hidup, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga potensi-potensi terjadinya infeksi yang menyebabkan kesakitan itu menjadi lebih besar. Nah, potensi-potensi ini ya lah yang kita upayakan untuk diintervensi. Tadi intervensi sensitif, intervensi spesifiknya itu adalah upaya pengobatan, kemudian intervensi sensitifnya adalah upaya untuk kita memastikan kondisi lingkungan kita bersih dan sehat. Nah, kemudian selain itu kita juga harus harus memahami bahwa yang namanya diare jangankan dialami oleh anak kecil gitu, orang dewasa saja kalau mengalami diare itu sering kehilangan nafsu makan. Sering kehilangan nafsu makan, apa yang sudah kita makan pun itu seringkali langsung keluar Iya. sehingga menyebabkan tidak tidak sempat makanan itu diserap oleh tubuh yang menyebabkan kita tuh bisa menjadi lemas. Bahkan kalau misalnya kita kekurangan cairan itu bisa menyebabkan kita dehidrasi. Dan kondisi-kondisi seperti ini bisa mengarah ke gejala serius Hmm. yang pada akhirnya itu dapat menyebabkan yang namanya kematian. Oke. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan anak-anak kita itu uh, diupayakan terhindar dari diare. Mungkin kita tidak bisa menghindarkan sepenuhnya, tapi sekurang-kurangnya potensi-potensi yang menyebabkan anak diare itu bisa kita tanggulangi dan memastikan bahwa anak ini juga tidak mengalami kondisi yang sama seperti yang kita alami, misalnya apa namanya menyebabkan anak itu kekurangan zat gizi yang harusnya diserap oleh tubuhnya, tapi ujung-ujungnya dikeluarkan sebagai kotoran juga. Seperti itu, Bang, kira-kira. Oke, ternyata diare itu merupakan hal yang serius karena di antaranya tadi energi yang belum sempat ataupun makanan nih Bang ya yang sudah masuk belum sempat diserap oleh tubuh terus keluar, mohon maaf keluarnya dari pembuangan yang di bawah dan juga kadang muntah juga ini Bang ya yang pastinya juga Betul. itu berdampak terhadap cairan tubuh dan kalau berbicara masih tentang diare juga ini Bang Wawan itu Mm-mm. kalau pada balita ini Bang Wawan, untuk mengetahui kalau balita ini diare ini seperti apa itu Bang? Atau mungkin ada ciri-cirinya atau gejalanya seperti apa itu Bang? Dan pastinya itu juga bisa menjadi pencegahan dini begitu Bang? Betul. Oke, yang pasti itu adalah ketika anak itu mengalami buang air besar lebih dari 3 kali Oke. dengan kondisi feses atau kondisi BAB-nya itu cair mengarah ke encer. Kemudian disertai dengan kondisi-kondisi lain, di antaranya perutnya kembung, mual, bahkan ada beberapa yang muntah seperti yang Mas sampaikan tadi, kemudian kehilangan nafsu makan, kram, kemudian dia ngeluh perutnya sakit, nah ini berarti sudah masuk kepada tanda-tanda gejala diare. Oleh karena itu, ketika orang tua sudah melihat tanda-tanda ini pada anaknya, ayo segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan dibawa ke dukun, Mhm. apa apalagi menggunakan pengobatan-pengobatan yang katanya. Iya, iya, Oleh iya. karena, oleh karena itu pastikan bahwa anak ini segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan jangan tunggu tunggu parah. Mhm. Karena perlu perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa kejadian, beberapa kasus dengan anak balita dibawa ke fasilitas kesehatan dengan kondisi yang sudah sangat lemah, ketika mau dipasang jarum infus di tangannya sudah sulit sekali untuk masuk. Nah, ini juga menjadi masalah dan tantangan sehingga kita harapkan orang tua janganlah terlalu lama kalau misalnya anaknya itu mengalami diare, langsung tangani dengan pengobatan yang sebagaimana mestinya. Seperti Mhm. itu, Bang.
Oke, dan pastinya juga untuk orang tua juga harus apa ini Bang ya, terkait wawasan dan juga ilmu itu sangat penting sekali ya Bang untuk Betul. mengetahui sifat dan juga ciri-ciri dari buah hatinya yang apabila ini kalau boleh tahu nih Bang, lebih dari 3 kali ini dalam sehari atau dalam satu waktu nih Bang untuk BAB-nya Dalam sehari. dalam sehari. Oke. Iya, dalam sehari. Jadi istilahnya seperti ini. Misalnya nih di pagi hari anaknya ini udah BAB Hmm. lebih dari 3 kali, berti dia sudah masuk kategori diare. Jangan nunggu nunggu 1 hari dulu. Misalnya kita kita hitung nih dari pagi sampai malam, kemudian besoknya baru bawa ke fasilitas kesehatan. Jangan, bukan seperti itu cara hitungnya. Oke, oke, oke. Jadi Dan misalnya dalam satu waktu udah lebih dari 3 kali, ya udah harus segera diobati. Seperti itu, Bang. Oke, dan pastinya juga untuk orang karena orang tua juga lebih mengenal anaknya nih Bang ya, yang mana di luar dari kebiasaan sehari-hari, misalnya mohon maaf dalam Betul. tanda kutip kalau anak-anaknya BAB dalam satu hari itu masih normal, namun tiba-tiba ada pada harinya tiba-tiba 3 hari, tiga kali nih Bang ya BAB Iya, dalam dalam mungkin dalam waktu pagi saja ini udah 3 kali dan itu juga bisa menjadi warning ya Bang ya, dan warning betul Bang. memperhatikan fesesnya juga dari cair ke arah encer dan sering kembung dan juga muntah itu juga bisa menjadi indikasi bahwa buah hati yang sedang mengalami diare dan pastinya juga Diare. kalau boleh berbicara juga tentang diare ini Bang karena saya juga pernah menemukan pengalaman selama ini ya Bang ya ada salah seorang lah diare itu dapat menyebabkan mohon maaf nih Bang ya dalam tanda kutip Hmm. eh, meninggalnya buah hati nih Bang. Dan kalau boleh tahu juga nih Bang, dari kasus ini di Intikong berapa kasus ini Bang? Kalau boleh cerita juga nih Bang untuk diare ini Bang, yang Untuk diare. sampai Kalau kasus parah untuk ini. diare, oke. Kalau untuk diare sampai bulan ini sudah ada 10 kasus diare dan sepertinya trennya itu meningkat. Kenapa meningkat? Karena banyak yang mengatakan ini adalah faktor cuaca katanya. Tapi Oke. sebenarnya kalau kita melihat dari kesehatan, sebenarnya bukan berkaitan dengan faktor cuaca ya. Mhm. Memang ada faktor cuaca yang uh, ada faktor cuaca yang memang mendukung mendukung proses terjadinya diare itu, tetapi secara tidak langsung. Sebagai contoh seperti ini, kita mengetahui bahwa kondisi di lingkungan kita akhir-akhir ini kadang sering hujan, Mhm. kemudian panas sebentar, hujan lagi, panas sebentar, dan hujan lagi. Dan ini akan menimbulkan yang namanya eh, apa namanya sanitasi di lingkungan kita itu yang awalnya itu kering, yang awalnya itu tidak mencemari, Mhm. ujung-ujungnya terbawa oleh aliran hujan, kemudian virus bakterinya juga terbawa oleh Oke. aliran hujan, menyebabkan terjadinya pencemaran di lingkungan kita. Pencemaran ini ketika anak-anak kita mulai berinteraksi dengan lingkungannya, terjadilah proses kan munculnya kasus diare. Mhm. Cuman untuk tahun ini memang berdasarkan catatan yang saya miliki, uh, belum ada kematian. Dan Mhm. kita harapkan memang tidak ada kematian. Karena satu saja kematian akibat diare bisa menimbulkan yang namanya kejadian luar biasa. Oleh Oke. karena itu kita memang betul-betul mendorong kepada setiap orang tua, terutama yang ada di wilayah perbatasan ini, pastikan anaknya ketika sudah mengalami gejala diare bawa ke fasilitas kesehatan untuk segera ditangani. Jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal. Karena memang kalau anak itu sudah mengalami dehidrasi berat, dehidrasi parah, cairan sudah tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya, baik secara langsung maupun melalui infus, ya sudah, Mhm. Mhm. selesai ceritanya seperti Iya, itu. iya Dan jangan sampai. ini biasanya terjadi akibat orang tua yang beberapa orang tua yang cenderung menganggap remeh sehingga lambat membawa anaknya untuk mendapatkan penanganan seperti itu kira-kira Pak. Oke, dan pastinya juga tadi saya ingin menginformasikan sekali lagi ya para pendengar seperti yang disampaikan oleh Bang Wawan tadi, apabila dalam satu hari itu BAB bayi ataupun buah hati Anda lebih dari 3 kali itu bisa menjadi Hmm. kewaspadaan dan perhatikan juga untuk fesesnya dari cair ke arah encer itu juga bisa menjadi kewaspadaan dan pastinya pendengar sebaik-baik apapun pengobatan mencegah lebih baik ya Bang Wawan. Betul Bang. Oke, Bang Wawan, kalau melihat waktu ini saya masih ada beberapa pertanyaan lagi, namun saya ingin kembali ke sensitif nih Bang Wawan, yang mana tadi kita sudah berbahas Oke. tentang spesifik. Nah, di ini selanjutnya sensitif nih. Kalau boleh tahu nih Bang Wawan, apa bentuk intervensi sensitif yang menjadi bagian dari program promosi kesehatan Puskesmas ini Bang Wawan? Silakan.
Oke, baik. Kalau kita bicara tentang intervensi gizi yang sensitif, terus terang kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi salah satu upaya kita itu adalah mendorong, mendorong dan mendorong. Kemudian bekerja sama dengan berbagai institusi, instansi dan lintas sektor dalam rangka mengajak berbagai instansi ini bekerja sama agar anak-anak kita terbebas dari stunting. Nah, di antaranya adalah yang pertama itu menyediakan dan memastikan akses air bersih serta akses pada sanitasi. Jadi salah satu upaya dari Puskesmas di antaranya adalah mendorong agar desa-desa di wilayah perbatasan ini bisa mendeklarasikan ODF, Open Defecation Free, atau bebas buang air besar sembarangan. Dan ini memang kita kita hanya pada proses mendorong dan melaksanakan verifikasi, dan untuk melaksanakan eksekusinya memang dilakukan melalui pemerintah setempat. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana. Salah satu upaya kita adalah memastikan bahwa tersedianya bidan dan mantri yang ada di wilayah-wilayah desa dan dusun yang ada di sekitaran perbatasan. Kemudian yang ketiga, menyediakan jaminan kesehatan nasional. Jaminan kesehatan nasional ini sebenarnya lebih fokus kita pada mendorong agar masyarakat-masyarakat tidak mampu, yang memang tidak memiliki jaminan kesehatan, itu didorong untuk dibantu melalui program-program bantuan untuk jaminan kesehatan, baik itu difasilitasi oleh pemerintah desa maupun dinas sosial. Lalu kita juga mendorong agar orang tua yang ada di wilayah perbatasan ini memberikan pendidikan dan pengasuhan, bagi misalnya orang-orang tua ini memberikan pendidikan pengasuhan itu pada anaknya, sehingga nanti anaknya anaknya yang akan punya anak lagi misalnya itu memiliki pengetahuan tentang bagaimana pola asuh. Nah, pola asuh yang benar, pola asuh yang tepat, karena uh, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa peran orang-orang tua, peran-peran nenek, kakek kita yang ada pada saat ini juga memang diperlukan dalam rangka memastikan bahwa yang muda-muda ini anaknya jangan sampai kena stunting. Mhm. Kemudian kita juga mendorong untuk pemberian pendidikan anak usia dini universal serta memberikan pendidikan gizi masyarakat. Ini salah satu upaya yang kita lakukan adalah pemberlakuan kelas ibu hamil dan pemberlakuan kelas ibu balita. Dan ini langsung dilaksanakan oleh petugas puskesmas di setiap posyandu. Kemudian kita juga memberikan edukasi kesehatan, baik itu ke bentuknya kesehatan reproduksi maupun kesehatan seksual serta pendidikan gizi pada remaja. Pendidikan kesehatan reproduksi ini memang sudah kita laksanakan beberapa kali di beberapa sekolah, dengan sasarannya itu adalah para remaja, remaja mulai dari usia tingkat SMP maupun SMA, SMK dan sederajat. Lalu kita juga mendorong terjadinya peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Hari ini melalui Polri itu sudah mendorong masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan ketahanan pangan, salah satunya dengan menanam tanaman pangan ataupun tanaman-tanaman penunjang lainnya di wilayah pekarangannya. Dan ini sangat kita dukung, sangat kita apresiasi. Inilah dia bentuk peran serta dari berbagai instansi maupun lintas sektor terkait dalam rangka mendukung intervensi sensitif untuk pencegahan stunting. Seperti itu kira-kira, Bang. Oke, sangat menarik sekali Hmm. nih Bang yang sudah disampaikan oleh Bang Wawan. Dan Bang Wawan masih ada waktu barangkali 2 menit ini Bang Wawan. Mungkin Oke. ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ini Bang Wawan kepada para pendengar dan juga pemirsa kita ini Bang terkait dengan topik kita di sore hari ini yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif nih Bang. Silakan Bang, 2 menit Bang. Oke, baik. Ah, Kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian, terutama ibu-ibu bayi balita, ayo pastikan bahwa anak kita hari ini tidak mengalami stunting. Bagi yang sudah terdiagnosa stunting, ayo mari kita bantu, kita perbaiki bersama-sama asupan gizinya agar anak-anak kita ini terbebas dari stunting. Dan kita juga mengajak kepada orang-orang tua sekalian, terutama orang-orang tua muda, itu ayo bersama-sama kita melek literasi kesehatan dan literasi gizi agar kita bersama-sama
bisa mencegah di masa saat ini dan memastikan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 itu terwujud Amin. seperti itu. Demikian. Bang Wawan, terima kasih Bang Wawan. Tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dan pastinya yang sudah disampaikan Bang Wawan tadi itu juga menyembah wawasan untuk saya pribadi dan untuk para pendengar secara keseluruhan. Dan Bang Wawan sekali Bang, terima kasih atas waktunya Bang Wawan. Oke, Siap. semoga di lain kesempatan kita bisa bersua kembali nih Bang Wawan karena kalau berbicara tentang stunting ini hal yang menarik sekali dan sangat urgensi sekali terlebih di masyarakat kita ini yang katakanlah masih perlu untuk melek pengetahuan dan juga melek wawasan seperti untuk wawasan kita bersama. Dan pendengar di akhir kesimpulan saya ingin mengutip sedikit, mari bantu dan cegah stunting. Caranya dengan tentunya menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Dan pencegahan stunting ini tidak bisa dilakukan oleh sebelah pihak, namun memerlukan dukungan berbagai pihak dan pastinya kita mendoakan semoga di wilayah perbatasan ini terkhususnya dan secara umumnya Indonesia kita tercinta terbebas dari stunting agar tercapai generasi emas di 2045. Dan Bang Wawan sekali lagi terima kasih Bang Wawan, sampai jumpa di lain waktu. Dan tentunya pendengar terima kasih Anda juga masih bersama kami di Mozaik Indonesia. Kami cukupkan dulu. Saya Ahmad Faizal dan juga narasumber Bang Mikael Kurniawan. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat sore.